Hello class, welcome back to English class. In this lesson we are going to talk about agreeing and disagreeing in English. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang setuju dan tidak setuju dalam bahasa Inggris, bagaimana cara kita mengekspresikannya untuk menanggapi pendapat atau pernyataan orang lain, khususnya di dalam bahasa Inggris. The people usually give opinion by using this expression. Jadi biasanya orang menggunakan menyatakan opini mereka dengan menggunakan ekspresi sebagai berikut, yaitu adalah in my opinion, I think, as far as I know, in my view. Jadi ini adalah ketika mereka menyatakan pendapat mereka dalam sebuah rapat atau sebuah pertemuan, atau ketika berbicara singkat menanyakan pendapat, maka kamu bisa menggunakan kata ekspresi ini. Namun yang kita bahas hari ini adalah bagaimana kita menanggapi pernyataan itu atau pendapat itu. Ya, jika kamu sama pendapat, if you have same opinion and you agree, dan ketika kamu sama pendapat dan kamu setuju, kamu bisa bilang I agree with you, I agree with John, I agree with Jelita. This for example. Kalau kita setuju ya, atau kamu bilang absolutely yes for me. Pastinya kalau saya ya. Ya. Selanjutnya adalah ya mungkin kamu pernah nonton itu Got Talent ya. Para judgesnya bilang I agree ya, absolutely. Ya, absolutely yes for me. Nah, berarti dia adalah setuju ya. Selanjutnya that's so true ya, that's so true atau you are right, you are right. Oke, ini ketika kita setuju. Dan bagaimana ya to intensify the agreement and disagreement, bagaimana seberapa kuat kita menyatakan setuju. Oke, jadi ketika kita benar-benar setuju sependapat dengan lawan kita berbicara dengan opini mereka, maka kita bisa bilang I completely agree, I totally agree. Ya, jadi kalau kita benar-benar ya sangat-sangat setuju dengan mereka, maka kita pakai ekspresi ini. Atau sebaliknya, I totally disagree. Ya, I completely disagree. Maka kita pakai ekspresi ini ketika kita benar-benar ya yakin dengan keputusan kita. Oke, selanjutnya atau kamu bisa bilang you are right atau you are totally ya, you are totally right. Jadi kamu bisa gunakan ini juga, atau sebaliknya, atau wrong. Oke. Ketika ya tadi yang strong atau kuat ketika kita benar-benar setuju ya, dan kali ini kelihatannya kesannya lebih lemah ya, jadi I suppose so atau I guess so ya. Ketika kita menanggapinya ya dengan perasaan mendua antara ya dan tidak ya, maka kamu bisa bilang I suppose so. Oke. Kamu bisa lihat lagi contoh berikut. Ini ketika when to express our opinion about disagreeing ya, ketika kita menyatakan pendapat kita tentang ketidaksetujuan terhadap orang lain ya, disagreeing, maka kita gunakan kata, ada dua cara, yaitu in polite way or in rude one. Jadi rude itu kasar, kesannya kasar, sedangkan polite itu kesannya supaya lebih sopan ya. Jadi kalau kesannya lebih sopan, maka kita bisa bilang I don't share your opinions, I don't share your opinions. Jadi allow me to say disagree. Atau kamu bisa bilang I'm afraid I don't agree with James, I'm afraid I don't agree with James. Ya, jadi kira-kira seperti itu kalau ya menggunakan kata polite ya. Bagaimana dengan rude? Jadi you're wrong, you are wrong. Oke, atau kamu bilang you have no idea what you are talking about, kamu aja nggak ngerti apa yang kau bilang. Kalau kita terjemahkan bahasa kan kayak gitu, kesannya kurang sopan ya, jadi kesannya lebih kasar daripada yang kata allow me to disagree ya. Jadi ya masih kesannya minta izin ya, bahwa kalau dia kurang sependapat, kurang setuju. Oke.
Baik, kamu bisa perhatikan contoh berikut. Jadi dia ada di sini ada students ya, there are 5 students. They are talking about weekend ya, mereka sedang berbicara tentang akhir pekan. Dia bilang seperti ini, I think that will be great if we spend our weekend in the beach. Maka dia bilang, ada yang setuju, maka dia bilang, what a great idea. I completely agree with you. Ada yang bilang, I don't think so. There will be so many people there. Maka banyak sekali orang di sana. Jadi dia tidak setuju. Dia ingin menjauhi, keep the distance dengan orang, menjaga jarak dengan orang lain. Ya karena masa pandemi ya kan. Jadi dia tidak setuju. Jadi ada yang setuju, bagaimana? Ada yang berpendapat. Bagaimana menanggapinya? Apakah setuju atau tidak? Oke. Contoh yang kedua adalah I feel so sleepy and bored. Let's stop working for a while to get some fresh air outside. I don't think that's good idea. Let's finish our test first and then we will go out. I agree with Susan. John, go back to work so that we can finish the text before lunch. Jadi ini juga menanggapi bagaimana pernyataan daripada teman dia, setuju atau tidaknya. Oke, sekarang tugas kamu di rumah adalah, especially in conversation class, maka kamu buat sebuah dialog, create 2 dialogues ya tentang agreeing and disagreeing. Kamu bisa ikuti contohnya atau kamu buat juga gambar seperti ini, tidak masalah ya. Kamu kerjakan di buku latihan kamu. Oke. Don't forget to do it. Don't forget to submit your homework. Jangan lupa untuk mengumpulkan tugas kamu. Oke. I think that's enough about agreeing, expressing of agreeing and disagreeing. Okay guys, thank you so much for your attention and see you.